Oke, Sobat Mafia ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan bahas salah satu kompetensi yang diujikan di TU SKD CPNS, tepatnya pada kompetensi padanan atau analogi kalimat. Untuk lebih jelasnya, langsung kita bahas di soalnya. Kita mulai dari soal pertama. Hubungan objek dalam kalimat. Letusan gunung api berkaitan dengan aktivitas vulkanik yang menimbulkan gas beracun dan aliran lava, setara dengan titik-titik. Nah, sebelum kita menentukan jawabannya dari opsi A sampai E, kita analisis dulu kalimatnya. Di sini kalau kita lihat, letusan gunung api berkaitan dengan aktivitas vulkanik yang menimbulkan gas beracun dan aliran lava. Di sini kalau kita analisis, letusan gunung berapi ini bisa kita katakan sebagai sebab sebuah peristiwa, ya. Sebab peristiwa. Tetanya bisa menimbulkan gas beracun dan aliran lava. Ini bisa kita sebut sebagai akibat. Jadi secara struktur, dia gunakan adalah struktur sebab akibat. Nah, sekarang kita coba cek di opsi A. Seseorang yang menangis memberikan sinyal bahwa orang tersebut dalam kondisi rapuh dan butuh berbagi. Jadi di sini sebabnya katanya menangis, katanya berpeluang dan bisa menimbulkan kondisi rapuh dan butuh berbagi. Ini kurang pas, karena masih ada kata memberikan sinyal. Berarti itu belum fix, masih dalam bicara peluang. Berbeda dengan soal pada kalimat di atas. Dia bilang letusan gunung api berkaitan dengan aktivitas vulkanik yang menimbulkan gas beracun dan lava. Itu ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau kita pilih A ini, seorang menangis memberikan sinyal bahwa orang tersebut dalam kondisi rapuh dan butuh berbagi, tidak juga. Karena tidak keselamnya orang menangis bahwa dia dalam kondisi rapuh dan butuh berbagi. Boleh saja orang menangis, tetapi dia dalam kondisi senang. Ya. Jadi kalau kita pilih jawaban A, itu kurang pas. Kalau kita cek di opsi B, gempa bumi adalah getaran tanah yang bersumber dari proses tektonik dan aktivitas sisa di permukaan bumi. Ini, kalau kita lihat di sini, gempa bumi itu adalah sebab terjadinya sebuah peristiwa, tetapi tidak dirinci apa akibatnya. Ya, tidak dirinci apa akibatnya di akhiran kalimatnya. Sehingga kalau kita pilih B juga, kurang pas. Kalau kita pilih C, terjadinya kekeringan memicu penyebaran penyakit seperti diare dan kolera. Ini juga ada penggunaan kata memicu. Berarti sesuatu yang masih diperkirakan, belum fix ya. Karena tidak selamanya kekeringan itu bisa menimbulkan penyakit seperti diare dan kolera. Boleh saja dia picu berbagai hal negatif lainnya. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan kalimat soal di atas itu kurang pas. Kalau kita cek opsi jawaban D, dampak kekurangan air bersih di suatu wilayah diantaranya adalah masalah kesehatan dan terganggunya pertanian. Nah ini kalau kita cek D ini sudah sama strukturnya dengan soal di atas. Kenapa? Karena di sini masalah kekurangan air bersih di suatu wilayah ini merupakan sebab timbulnya sebuah peristiwa. Kemudian dijabarkan lagi akibatnya, yaitu dengan timbulnya dampak kurang air bersih ini, maka akan memunculkan masalah kesehatan dan terganggunya pertanian. Ini bisa kita katakan sebagai akibat. Jadi sementara jawaban yang paling tepat dari antara opsi A, B, C, dan D, yaitu D. Nah, kalau kita cek di opsi terakhir, abang olahraga yang paling diminati saat ini adalah lari dan renang. Ini juga tidak sama strukturnya, ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, kita lanjut di soal kedua. Hubungan objek pada kalimat, keluarga Dian mengerjakannya untuk terbiasa memberi atau menjadi dermawan. Nah, kalau kita analisis di soal nomor 2 ini, sebenarnya hubungan yang dia gunakan adalah hubungan sinonim. Kenapa saya katakan demikian? Karena poinnya adalah keluarga Dian mengerjakan untuk terbiasa memberi, mengerjakannya untuk terbiasa memberi agar menjadi seorang dermawan. Jadi ini bisa kita anggap sebagai hubungan sinonim. Sinonim itu adalah persamaan makna. Kenapa saya katakan hubungan sinonim? Karena mengerjakannya untuk terbiasa memberi itu semakna dengan dermawan. Kalau dermawan itulah orang yang suka memberi, orang yang murah hati, suka menolong orang. Ya. Sehingga sekarang tinggal kita cek opsi A sampai E. Mana sih kalimat yang memberikan hubungan sinonim? Kalau kita cek A, Dian selalu bermimpi menjadi sekretaris sejak SMP karena senang menulis. Nah, di sini dia ingin menjadi sekretaris karena senang menulis. Jadi kalau kita lihat dari tugas seorang sekretaris, memang dia fungsinya orang yang suka melakukan pencatatan, menulis-menulis. Sehingga ini bisa sementara kita katakan sebagai sinonim. Sekretaris dan senang menulis. Sama dengan dermawan, dengan orang yang suka terbiasa memberi, ya, memberi ini dalam hal memberikan bantuan dan sebagainya. Murah hati lah, ya. Jadi untuk sementara kita ambil jawaban A, ya. Kalau B, memang sudah seharusnya sesama manusia harus saling bantu. Ini tidak ada hubungan di dalam kalimat opsi B ini tidak ada yang menunjukkan hubungan sinonim. Kalau di C, pandemi sudah berakhir, namun perekonomian masih terasa sulit saat ini. Ini juga sama statusnya dengan D. Kalimat di C ini tidak ada yang menunjukkan hubungan sinonim.
Ya, kalau di D, adik paling tidak suka jika disuruh mencuci karena tangannya terasa gatal. Kalau di D ini bisa kita katakan hubungan sebab akibat, sehingga D juga salah. Kalau E, sejak tadi malam, polisi masih terus memburu pencuri yang beraksi di kampung. Ini juga salah. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Oke.